metode saldo menurun atau saldo menurun ganda. Dalam arti biaya penyusutan di sini akan semakin kecil dari tahun ke tahun. Perbedaannya di metode ini, jadi dasar penyusutan di metode ini menggunakan dasar penyusutan tapi tidak menggunakan nilai buku seperti yang kemarin ya, saldo menurun itu menggunakan nilai buku. Untuk penetapan tarif penyusutan metode ini berbentuk bilangan pecahan yang semakin lama semakin kecil, di mana untuk pembilang merupakan angka tahun yang ada selama masa manfaat. Jadi pembilangnya di sini itu angka tahun selama masa manfaat aset, jadi selama umur aset. Kalau penyebutnya di sini jumlah angka tahun yang ada. Nah, misalnya di sini ada sebuah mesin, dia umurnya 5 tahun atau masa manfaatnya 5 tahun. Maka di sini pembilangnya untuk mesin tersebut untuk tahun pertama itu berarti angka tahun terakhir. Angka tahun terakhir misalnya di sini kan dia 5 tahun ya masa manfaatnya, maka angka tahun terakhir di sini yaitu 5. Untuk ya tahun yang kedua berarti minus 1 dari sebelumnya, dari yang tahun pertama. Berarti untuk tahun kedua, angka kedua sebelum angka terakhir yaitu 4. Ini seterusnya sampai nanti untuk pembilang untuk tahun ketiga, keempat, ini tadi kan pembilang untuk tahun pertama, kedua, ketiga, keempat sampai tahun kelima. Nah, di tahun kelima berarti angka pertamanya yaitu 1. Karena tadi apa? Umurnya kan 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi kalau dia tahun pertama pakai angka terakhir ya. 1 sama 5. Tahun pertama berarti 5. Tahun kedua di sini berarti 4. Tahun ketiga berarti di sini 3 ya. Tahun keempat berarti di sini 2, tahun kelima di sini 1. Nah, sedangkan bilangan penyebut di sini ya, penyebut itu jumlah angka tahun yang ada. Bilangan penyebut di sini jumlah seluruh masa manfaat. Nah, misalnya di sini tadi kan mesin tadi umurnya 5 tahun ya. Umurnya 5 tahun, makanya sehingga di sini jumlah seluruh masa manfaatnya yaitu 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. Jadi di sini 15. Untuk tadi contoh mesin tadi yang umur manfaatnya 5 tahun. Nah, apabila N adalah masa manfaat dan S adalah denominator, itu penyebut ya. Maka S di sini sama dengan 1 tambah 2 ini tadi penyebut jumlahnya, jumlah seluruh masa manfaat ya. Nah, apabila umur ekonomisnya besar, kalau dia umurnya besar, ya umurnya besar misalnya berapa tak? Ini kan cuma 5 tahun, ya. Misalnya nanti sampai 100 tahun atau apa, bisa kalian menggunakan persamaan ini. N per 2, 1 plus N. Itu, ya. Nah, untuk mencari besar biaya penyusutan pada tahun ke-K, RK ya, di sini biaya penyusutan R, tahun ke-K, makanya di sini RK, dengan metode jumlah angka tahun, bisa menggunakan persamaan ini. RK sama dengan N min K plus 1 per S dikali C dikurang S. Itu. Misalnya contoh di sini, ya. Pada Januari 2019, PT Persada membeli sebuah peralatan komputer. Harganya 5 juta. Memiliki masa manfaat 5 tahun. Di sini umurnya 5 tahun. Nilai sisanya 500.000. Apabila perusahaan memakai metode jumlah angka tahun untuk menghitung biaya penyusutan, hitung biaya penyusutan setiap tahun dan tampilkan dalam tabel. Nah, di sini masih ingat ya. Berarti di sini harga perolehannya berapa? C-nya. C-nya berarti kan harga beli ya. Harga beli di sini berarti dia C-nya 5 juta ya. C-nya 5 juta. Kemudian masa manfaat itu N. N-nya di sini 5. Lalu nilai sisa itu S ya. S di sini berarti 500.000. Berarti W-nya apa? W-nya di sini kan C dikurang S ya. C dikurang S. Berarti W-nya di sini yaitu 4.500.000 ya, C dikurang S.
Nah, kalian diminta mencari biaya penyusutannya. Nah, tadi ya, biaya penyusutannya, tadi kan ada pembilang, ada penyebut. Pembilang berarti di sini untuk tahun pertama, RK1 tahun pertama, berarti kan dia menggunakan angka terakhir dari masa manfaat. Manfaatnya 5 tahun ya, 1, 2, 3, 4, 5, 5 tahun. Berarti angka terakhirnya 5. 15-nya dari mana? 15-nya itu penyebutnya. Jadi jumlah dari masa manfaat. Dari jumlah masa manfaat kalian, berarti kan di sini 1 plus 2 plus 3 plus 4 sampai dengan plus 5. Jadi di sini 15 karena dia umurnya 5 tahun. Kalau 10 tahun berarti di sini menyebutnya berarti kalian jumlahkan dari 1 sampai 10 kalian jumlahkan. Ya. Nah, berarti di sini untuk pembilangnya kalau dia masa manfaatnya 10 tahun, berarti pembilang untuk tahun pertama yaitu adalah 10. Jadi angka terakhir dari masa manfaat. Angka terakhir dari masa umur dari aset kalian itu, ya. Ini. Nah, untuk tahun kedua berarti angka kedua dari masa manfaat kalian 5 tahun tadi. Berarti angka kedua setelah 5, sebelum 5 kan berarti 4. Ini tetap 15 karena jumlah masa manfaat kalian. 5 per 15 dikali W-nya, ya. Nah, ini R3 berarti kan di sini angka ketiga. Ya, angka ketiga berarti di sini 3 sama ya. Terus di sini tahun keempat berarti angka keempat, terakhir keempat, 2 di sini ya. Kemudian R5. R5 di sini, R5 di sini tahun kelima berarti angka tahun yang pertama yaitu 1. Ini. Nah, ini kalian cari berapa hasilnya. Dari situ kalian buat tabel penyusutannya. Nah, ini nilainya ya. R1 nilai sekian, R2 sekian, R3 sekian, R4 sekian, R5 sekian. Ya, berarti dasar penyusutan kalian, ini kan berarti masa manfaat kalian ya. Tahun ke-0 berarti hanya nih harga perolehan kalian. Ya, dasar penyusutan dari mana? W-nya kalian. Ya, W-nya sama 4.500.000. Penyusutannya ini biaya penyusutannya. Tahun pertama 1,5 juta, tahun kedua 1,2, tahun ketiga sampai tahun kelima sekian. Ini akumulasi dari sini. Nilai buku berarti nilai buku dikurangi dengan penyusutan kalian. Akumulasi penyusutan kalian. Ya, ini. Itu. Ini dengan metode jumlah angka tahun.